Rina berdiri di depan rumah tua milik keluarganya, matanya memandang kosong ke arah gerbang yang sudah berkarat. Udara malam yang dingin menerobos jaket tipis yang dikenakannya, namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya terpusat pada satu hal, kematian ayahnya yang misterius. Selama bertahun-tahun, ia merasa tidak ada yang benar-benar tahu siapa ayahnya. Dan kini, setelah semua yang terjadi, Rina mulai merasa ada sesuatu yang lebih gelap yang mengintai di balik kematian itu. Setelah mendengar kabar buruk itu, Rina pulang ke rumah untuk mengurus segala keperluan, termasuk warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun, di balik segala rutinitas itu, ada perasaan lain yang mengganggu pikirannya. Kematian ayahnya bukan hanya menyisakan kenangan pahit, tetapi juga beragam pertanyaan yang tidak terjawab. Kenapa ayahnya meninggal secara mendadak tanpa ada penjelasan yang jelas? Kenapa ibu dan kakek tampak begitu diam dan menyembunyikan sesuatu? Saat melangkah masuk ke rumah, sebuah bau lembab dan kegelapan menyelubungi ruang-ruang di dalamnya. Rumah tua itu seperti menyimpan rahasia yang telah lama terkubur, dan Rina merasa setiap sudutnya menatapnya dengan mata yang tak terlihat. Terlebih lagi, suara langkah kaki yang berderit di lantai kayu tua itu semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, saat ia membuka lemari di ruang kerja ayahnya, sesuatu yang tak terduga menimpa dirinya. Sebuah jurnal tua milik ayahnya terjatuh ke lantai. Di sampulnya tertulis nama ayahnya dengan tinta yang memudar, namun Rina tahu itu milik sang ayah. Ia membuka halaman pertama dengan rasa penasaran yang semakin menggebu. Di dalam jurnal itu, tertulis sebuah catatan yang membuat darahnya seperti membeku di pembuluh darah. Aku telah terikat dengan kekuatan yang tidak bisa kutolak. Setiap kekayaan yang kudapatkan adalah harga yang harus kubayar dengan jiwa-jiwa tak berdosa. Kekuatan ini menuntut lebih, dan aku tidak bisa berhenti. Rina membaca kalimat itu berulang kali, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? Kenapa ia menulis hal seperti itu? Dan yang lebih penting, apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar? Tanpa sadar, sekelebat bayangan bergerak di sudut ruangan. Rina terkejut dan mendongak, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang mengisi ruang itu. Namun, rasa takut yang mulai merayap membuatnya menyadari bahwa kematian ayahnya bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai, dan Rina harus mencari tahu apa itu, meskipun ia tahu risikonya akan sangat besar. Hari-hari setelah kematian ayahnya berlalu dengan cepat, namun ada sesuatu yang tidak bisa Rina lupakan. Setiap kali ia berusaha tidur di rumah itu, rasa tertekan yang luar biasa muncul. Seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan malam. Pikirannya tak bisa berhenti memutar apa yang ia baca di jurnal milik ayahnya, tentang kekuatan gelap yang ayahnya percayai. Meski Dimas, suaminya, berusaha menenangkannya dan mengatakan itu hanya kebetulan, Rina merasa ada yang salah. Pagi itu, saat ia sedang membersihkan ruang kerja ayahnya, Rina merasakan hawa dingin yang tiba-tiba saja menyelimuti ruangan. Ia berhenti sejenak dan memandang sekeliling. Tidak ada yang aneh, hanya debu dan benda-benda yang sudah lama tak tersentuh. Namun, di meja kerjanya, ada satu hal yang membuat matanya membulat, foto lama keluarga yang sudah lama ia lupakan. Itu adalah foto pernikahan orang tuanya, tapi ada yang janggal. Wajah ayahnya tampak berbeda, seperti seseorang yang lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya yang biasanya tajam, kini tampak kosong, hampir seperti mata orang yang kehilangan jiwanya. Rina merasa perasaan aneh kembali menjalar di tubuhnya. Ia membalikkan foto itu dan melihat ada tulisan kecil di belakangnya, hanya dengan darah, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Hati Rina berdebar cepat. Ia merasa seperti ada pesan yang tersembunyi dalam foto itu. Pesan yang seolah mengingatkannya pada sesuatu yang ia tak ingin ingat. Hari berikutnya, ibu Rina datang berkunjung ke rumah itu. Rina mencoba berbicara dengannya tentang jurnal yang ia temukan, tapi ibu hanya menggelengkan kepala dan meminta Rina untuk melupakan semuanya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Terkadang, ada hal-hal yang lebih baik tidak kita ketahui,
kata ibu dengan nada yang tegas, namun ada ketakutan yang jelas tampak di matanya. Rina merasa semakin tidak puas dengan penjelasan itu. Ia tahu ada yang disembunyikan. Ia juga tahu bahwa ibunya bukanlah orang yang mudah dipengaruhi, apalagi dalam hal seperti ini. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa. Ibu tahu lebih banyak dari yang ia katakan, dan itu membuat Rina semakin penasaran. Semalaman, Rina terjaga. Di tengah malam yang sunyi, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Bukan suara gemerisik angin atau suara rumah yang biasa, tetapi suara langkah kaki, berderap perlahan di lorong gelap. Rina mengintip keluar kamar, namun tidak ada siapapun. Hanya kegelapan yang menyelimutinya. Tetapi, suara itu tetap ada. Semakin lama, semakin keras. Setelah beberapa saat, Rina memberanikan diri keluar dari kamar. Ia berjalan perlahan, menuruni tangga yang sudah tua, dan tiba di ruang tengah yang gelap. Ia mendekati pintu yang mengarah ke ruang kerja ayahnya. Tiba-tiba, lampu ruang kerja itu menyala dengan sendirinya. Rina merasa tubuhnya kaku, seolah terhipnotis untuk mendekat. Di dalam ruang kerja, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh. Di meja kerja ayahnya, sebuah lilin besar menyala dengan api yang begitu terang, padahal tidak ada yang menyalakannya. Lilin itu berdiri tegak di samping jurnal lama yang tadi ia temukan, dan di sekelilingnya ada bekas-bekas darah yang mengering. Tak jauh dari situ, sebuah gambar baru tergeletak, gambar yang sama sekali tidak dikenalnya, gambarnya sendiri, di tengah sebuah lingkaran yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Rina terkejut. Kenapa ada gambarnya di sana? Siapa yang membuat gambar itu? Dan kenapa ada darah di sekelilingnya? Semua pertanyaan itu menggema dalam pikirannya, namun tak ada jawaban yang datang. Rina merasa takut, namun rasa ingin tahu yang mendalam membuatnya semakin mendekat. Di saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lampu di sekitar rumah berkedip-kedip, seolah listrik di rumah itu tidak stabil. Rina menoleh dan melihat bayangan hitam bergerak cepat di balik pintu ruang kerja. Matanya membelalak. Ia berlari keluar dari ruangan itu, berusaha menenangkan diri, namun langkah kakinya terasa berat. Perasaan cemas semakin membelenggu. Saat berada di kamar, Rina mendengar suara bisikan pelan, seperti suara ayahnya, namun suara itu terdengar seperti terdistorsi, penuh dengan kekosongan. Jangan lari, Rina. Kamu tidak bisa lari dari apa yang sudah dimulai. Rina terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa apa yang terjadi di rumah itu bukan hanya kebetulan. Sesuatu yang lebih gelap sedang mengintainya, dan ia harus mencari tahu apa itu, sebelum semuanya terlambat. Pagi setelah kejadian malam itu, Rina merasa seperti ada bayangan yang tak pernah pergi dari pikirannya. Suara-suara, gambar aneh, dan bisikan yang mengganggu tidurnya terus menghantui. Namun yang lebih membuatnya terkejut, ibu dan kakek tetap bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ibu bahkan menganggapnya berlebihan, mengatakan bahwa itu hanya imajinasi Rina semata. Tetapi Rina tahu, imajinasi tidak bisa menjelaskan semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Sementara itu, Dimas, suami Rina, mulai menunjukkan rasa skeptis terhadap kekhawatiran istrinya. Ia mencoba untuk menenangkan Rina dengan pendekatan yang lebih rasional. Mungkin kamu hanya terlalu banyak berpikir tentang ayahmu. Semua yang terjadi hanya kebetulan, Rina. Jangan terlalu dipikirkan, ujarnya dengan nada yang mengarah pada ketidakpercayaan. Namun, Rina merasa ada yang salah. Perasaan tidak tenang semakin menguasai dirinya, dan ia tidak bisa hanya diam begitu saja. Rina memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia tahu satu-satunya cara untuk mengungkap semua ini adalah dengan menemukan lebih banyak informasi tentang ayahnya dan apa yang terjadi dengan keluarganya. Hari itu, Rina memutuskan untuk menemui kakeknya. Lelaki tua itu selalu tampak seperti orang yang tahu segalanya tentang keluarga mereka, meskipun jarang berbicara. Kakek selalu berdiam diri dengan caranya yang penuh misteri, menyimpan segudang kisah yang tak pernah terungkap. "Kakek, aku perlu bicara denganmu," kata Rina,
saat menemui kakek di ruang tamunya yang sepi. Kakek memandangnya dengan mata tajam, lalu mengangguk pelan. "Ada apa, Nak?" Rina menundukkan kepala, berusaha menyusun kata-kata. "Kakek, aku tahu ayah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Ada sebuah ritual pesugihan yang ia lakukan, bukan? Aku menemukannya dalam jurnalnya. Apa itu benar?" Wajah kakek langsung berubah. Ekspresinya yang semula tenang kini dipenuhi dengan kekhawatiran yang dalam. Ia menatap Rina lama sekali, seolah mencari tahu apakah cucunya benar-benar siap menerima kebenaran yang akan ia ungkapkan. "Ada hal yang lebih besar dari sekadar ritual itu, Rina," jawab kakek pelan, suaranya seperti berbisik. "Ayahmu, dia terikat dengan sesuatu yang lebih jahat, lebih gelap dari yang bisa kau bayangkan. Dan itu bukan hanya tentang uang atau kekayaan. Itu lebih dari itu, Nak. Itu tentang jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan yang tak bisa lepas." Rina merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. "Tapi kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kenapa ibu dan kakek selalu diam tentang ini?" tanyanya, matanya mulai berkaca-kaca. Kakek menarik napas dalam-dalam, seakan-akan memilih kata-kata dengan hati-hati. "Karena, jika seseorang tahu lebih banyak, mereka akan terlibat dalam masalah yang lebih besar. Keluargamu sudah terikat dengan itu sejak lama. Ayahmu memang mencoba keluar, tapi dia tak bisa. Ketika seseorang melakukan perjanjian dengan kekuatan itu, mereka tak bisa begitu saja melarikan diri. Itu akan terus mengejar mereka. Termasuk kamu, Rina." Rina merasa dunia seperti berputar lebih cepat. Semua yang ia ketahui tentang keluarganya, semua yang ia pikirkan tentang ayahnya, tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Apa yang selama ini ia anggap sebagai warisan dan kebanggaan keluarga ternyata adalah kutukan yang turun-temurun. Dan kini, giliran dia yang harus menanggung beban itu. "Lalu apa yang harus aku lakukan, kakek?" Rina bertanya dengan suara bergetar. "Apakah aku harus melanjutkan ritual itu?" Kakek menggelengkan kepala perlahan. "Kau tidak bisa melanjutkan, Rina. Itu akan semakin memperburuk keadaan. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan mengungkap semuanya. Menghadapi masa lalu dan dosa-dosa yang tak pernah diungkapkan." Rina terdiam, hatinya berkecamuk. Ketika ia pulang, ia merasa langkahnya semakin berat. Ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam dirinya. Sebuah perasaan bahwa ia sedang berada di ujung jurang yang dalam, dan tidak ada jalan mundur. Ia mencoba mengingat pesan kakek, namun rasa takut yang menggerogoti hatinya terus menghalangi pikirannya. Di rumah, Dimas semakin khawatir dengan sikap Rina yang semakin gelisah. Namun, Rina tidak bisa berhenti. Setiap malam, dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, seperti bayangan ayahnya yang terus mengikuti langkahnya. Apakah dia harus benar-benar melanjutkan apa yang dimulai ayahnya? Ataukah ia akan menemukan jalan keluar yang lebih gelap lagi? Rina tidak bisa tidur. Setiap malam, ketakutan semakin menghantuinya, tak peduli seberapa keras ia mencoba untuk menutup matanya dan memaksa dirinya tidur. Sejak pertemuannya dengan kakek, segalanya terasa semakin aneh. Setiap suara, setiap bayangan, bahkan setiap hembusan angin yang lewat, membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang mengamatinya. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang bisa ia bayangkan. Pada suatu malam, saat Rina sedang duduk di ruang tengah, sebuah suara mengagetkannya. Suara ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu datang berulang-ulang, namun ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan malam yang tak bersahabat. Ia menutup pintu dengan cepat, mencoba untuk menenangkan diri, namun ketukan itu terus terdengar, semakin keras dan semakin cepat. Rina merasa darahnya berdesir, dan meskipun ia ingin melupakan semuanya, rasa takut itu semakin mencekam. Tak lama setelah itu, lampu-lampu di seluruh rumah mulai berkedip-kedip. Rina berjalan menuju ruang tamu dengan perasaan tidak nyaman. Di sana, lampu yang biasanya stabil malah berkelap-kelip seperti ada gangguan listrik. Namun, saat ia menyalakan lampu meja di sebelah sofa,
ia terkejut melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Bayangan itu bergerak dengan gerakan yang tidak wajar, seperti sosok yang tidak punya tubuh, melayang di udara. Rina menahan napas, tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu terjebak di tenggorokannya. Bayangan itu semakin jelas, dan untuk pertama kalinya, Rina merasa seperti sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum ia bisa bergerak, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan rasa dingin yang merayap di seluruh tubuhnya. Rina berlari menuju kamar, mencoba untuk menenangkan diri. Namun saat ia membuka pintu kamar, ia menemukan hal yang lebih mengejutkan. Di atas ranjang, ada sebuah tanda yang ditorehkan dengan darah di selimut putih. Sebuah simbol yang sama persis dengan yang ada dalam gambar di jurnal ayahnya. Tanda itu seperti sebuah petunjuk yang mengarahkan Rina pada sesuatu yang lebih gelap. Entah kenapa, Rina merasa ini bukan kebetulan. Semua kejadian ini, semua ketegangan ini, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia mencoba menghubungi Dimas, namun suaminya sedang sibuk dengan pekerjaan dan tak bisa dijangkau. Rina merasa semakin terisolasi. Ia hanya bisa menatap simbol itu, perasaan terjebak semakin mendalam. Namun, ketegangan itu semakin menjadi-jadi. Di malam yang sama, Rina merasakan ada sesuatu yang berjalan di sekitar rumah. Suara langkah kaki yang berderit-derit kembali terdengar. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk keluar dari kamar dan menyelidiki. Begitu membuka pintu, ia terperangkap dalam sebuah kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Tidak ada suara sama sekali. Suasana di dalam rumah itu begitu hening, seakan semuanya terdiam. Dengan hati yang berdebar, Rina berjalan pelan, menyusuri lorong yang gelap. Begitu tiba di ruang kerja ayahnya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di meja, jurnal ayahnya terbuka, dan di halaman terakhir, ada tulisan yang seolah ditulis dengan darah. Tulisannya pendek, tetapi sangat jelas. Sudah terlalu terlambat, Rina. Mereka akan datang untukmu. Perasaan dingin langsung menyelimuti tubuh Rina. Tulisan itu seolah menandakan bahwa apa yang ia takutkan selama ini benar-benar terjadi. Ada sesuatu yang jahat, yang mengintai, dan tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia berbalik, namun pintu ruang kerja itu tiba-tiba tertutup dengan keras, membuat Rina terlonjak. Semua jendela rumah itu tertutup rapat, seakan tidak ada jalan keluar. Ketika ia melihat ke arah jendela, Rina melihat bayangan wajah ayahnya. Wajah yang sama persis seperti dalam foto keluarga, tersenyum lebar, namun senyum itu terasa menakutkan, seperti senyum orang yang telah kehilangan kemanusiaannya. Mata ayahnya, yang dahulu tajam dan penuh wibawa, kini kosong, seakan tak ada jiwa di dalamnya. Rina mundur, terhuyung mundur. Seluruh tubuhnya menggigil. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? Kenapa ia merasakannya begitu nyata? Kenapa bayangan itu terus mengikutinya? Satu hal yang pasti, semua yang terjadi bukan hanya kebetulan. Sesuatu yang sangat jahat sedang menunggunya. Dan Rina tahu, ia harus segera menemukan cara untuk menghentikannya, sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Rina merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Setelah kejadian malam itu, ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang ada. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengikatnya, menunggu untuk mengambil apa yang seharusnya tidak dimilikinya. Ketakutan dan rasa penasaran berbaur menjadi satu, mendorongnya untuk mencari lebih banyak jawaban. Meskipun ia tahu risikonya besar, Rina merasa tidak ada pilihan lain. Ia memutuskan untuk menemui kakek sekali lagi, berharap bisa mendapatkan lebih banyak penjelasan. Kali ini, ia pergi tanpa menunggu waktu lama. Ketika ia tiba di rumah kakeknya, lelaki tua itu sudah menunggunya, seolah tahu kedatangan Rina akan segera datang. "Kakek, ada yang harus aku tahu," kata Rina dengan suara pelan namun penuh tekad. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah? Kenapa ia melakukan hal ini? Kenapa aku terlibat dalam semua ini? Kakek menghela napas panjang,
seperti mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Setelah beberapa saat, ia mulai menceritakan kisah yang selama ini disembunyikan. Sebagai keluarga, kita sudah lama terikat dengan sebuah kekuatan yang lebih tua dari kita semua. Ayahmu, Rina, pernah membuat perjanjian dengan kekuatan itu. Itu adalah cara untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Tetapi, ada harga yang harus dibayar. Kekuatan itu tidak pernah memberimu sesuatu tanpa menuntut imbalan, kakek menjelaskan dengan nada yang penuh kesedihan. Rina terdiam, tidak bisa menyembunyikan perasaan campur aduk dalam dirinya. Jadi, ayah benar-benar terlibat dalam pesugihan? Apa yang terjadi setelah itu? Kakek menatapnya dengan mata yang penuh kepedihan. Setelah itu, segalanya berubah. Ayahmu mulai kehilangan kendali. Kekuatan itu mulai menuntut lebih banyak, bukan hanya harta atau kekuasaan, tetapi jiwa-jiwa yang tak berdosa. Bahkan ketika ia berusaha melepaskan diri, kekuatan itu tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dan akhirnya, dia terjebak. Rina merasa tubuhnya lemas, seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Tapi kenapa ini harus berlanjut ke aku? Apa aku harus membayar harga itu juga? Kakek menggelengkan kepala. Kekuatan itu tidak hanya berhenti pada ayahmu. Ia menginginkan penerus. Dan sayangnya, kamu adalah yang terdekat. Kamu harus menghadapi semua ini, Rina. Tapi ingat, ada satu cara untuk menghentikannya. Apa itu, kakek? Tanya Rina dengan suara bergetar. Menemukan mereka. Menemukan jiwa-jiwa yang terperangkap, dan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Hanya dengan begitu kutukan ini bisa dihentikan. Tapi itu tidak akan mudah. Kekuatan itu akan berusaha menghentikanmu. Rina merasakan sebuah ketegangan yang semakin menumpuk. Semakin banyak ia tahu, semakin dalam pula dirinya terperangkap dalam misteri yang tak bisa ia hindari. Namun, ada satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, ia harus melangkah lebih jauh untuk mengungkap apa yang telah dilakukan keluarganya, dan bagaimana cara menghentikan kutukan yang mengancam jiwa mereka semua. Rina tidak bisa menunggu lebih lama. Kekuatan yang menguasai keluarganya, yang telah menjerat ayahnya, kini juga mengancam dirinya. Meskipun ketakutan terus menghantui, ada satu hal yang harus dia lakukan, melawan. Ia tak bisa terus-menerus menjadi korban dari sebuah perjanjian yang bukan ia buat. Setelah pertemuannya dengan kakek, Rina merasa semakin jelas bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan mencari dan melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Ia harus menemukan kebenaran tentang apa yang telah dilakukan ayahnya dan mengungkap semua dosa-dosa yang selama ini tersembunyi. Tidak ada pilihan lain. Rina memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Ia kembali ke ruang kerja ayahnya, tempat yang sering kali memberinya rasa tak nyaman. Di sana, ia mengeluarkan jurnal ayah yang telah ia baca sebelumnya, membuka setiap halaman dengan hati-hati, mencari petunjuk lebih lanjut. Matanya tertuju pada sebuah halaman yang menggambarkan gambar aneh. Sebuah simbol yang sama dengan yang pernah ia lihat di rumah, di selimut dan di jendela kamar. Gambar itu ternyata adalah tanda dari sebuah ritual yang mengikat jiwa seseorang pada kekuatan gelap. Ritual itu dilakukan dengan cara yang sangat berbahaya dan penuh darah. Ayahnya pernah melakukannya, dan itu mengikatnya selamanya pada kekuatan itu. Tanpa sadar, ayahnya mengorbankan banyak hal, termasuk jiwa-jiwa tak berdosa, untuk mendapatkan kekayaan dan kekuatan yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan itu mulai menuntut lebih banyak. Ia tak hanya menginginkan harta, tetapi jiwa-jiwa yang ikut terlibat dalam perjanjian itu. Dengan jantung yang berdegup kencang, Rina menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Ia tak bisa melarikan diri dari kutukan ini. Ia harus menghadapi kekuatan itu, atau menjadi bagian darinya. Ketika malam tiba, Rina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Ia harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan itu, atau setidaknya, melawan kekuatan gelap yang mengintainya. Ia mengingat perkataan kakek, mencari jiwa-jiwa yang terperangkap. Itu adalah langkah pertama. Tanpa memberitahu Dimas,
Rina mengambil sebuah lilin besar dan membawa sebuah foto lama ayahnya yang sudah lama disimpan. Ia menyalakan lilin itu di ruang kerja ayahnya, duduk di seberang meja, dan menatap foto itu dengan tekad. Dalam hatinya, ia memutuskan untuk memulai ritual itu, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya terasa semakin berat, seolah ruang itu semakin sempit. Cahaya lilin bergetar, dan bayangan yang aneh mulai bergerak di dinding. Hatinya berdegup keras. Rina tahu bahwa ia sedang berada di ambang batas yang sangat berbahaya, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia berteriak dalam hati, menantang kekuatan itu. "Jika aku harus mengakhiri ini, aku akan melakukannya," kata Rina dalam hati, berusaha mengumpulkan segala keberanian yang ia miliki. Namun, begitu kata-kata itu terucap, ruang itu tiba-tiba berubah. Lilin yang menyala padam seketika, dan suara langkah kaki terdengar jelas di belakangnya. Rina menoleh, hanya untuk melihat bayangan ayahnya berdiri di pintu, wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Tangan ayahnya terangkat, seperti ingin meraih sesuatu. "Rina, kamu tak bisa melarikan diri," suara itu terdengar, namun bukan dari mulut ayahnya. Itu adalah suara yang datang dari dalam tubuh ayahnya, suara yang tidak manusiawi. Rina merasa tubuhnya beku. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara itu semakin keras, seperti teriakan yang datang dari dalam kegelapan. Namun, ia tidak boleh mundur. Ia harus melawan, apapun yang terjadi. Rina terdiam di tempatnya, tubuhnya terasa kaku seperti beku. Wajah ayahnya, yang semula penuh kasih sayang, kini hanya menyisakan kekosongan yang menyeramkan. Bayangan itu semakin mendekat, matanya kosong tanpa jiwa, dan langkahnya begitu perlahan, namun seakan ada kekuatan tak terlihat yang menarik Rina ke dalam kegelapan. "Rina, kamu tak bisa melarikan diri. Tak ada jalan keluar." Suara itu terdengar kembali, kali ini lebih menggelegar, seperti berasal dari kedalaman yang sangat dalam. Suara itu bukan milik ayahnya, tapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Rina merasakan keringat dingin mengucur deras di tubuhnya. Ia ingin berlari, namun tubuhnya tidak mau bergerak. Begitu banyak ketakutan yang menyelubungi pikirannya, namun satu hal yang membuatnya tetap tegak, ia tahu ini adalah titik terpenting dalam hidupnya. Jika ia menyerah sekarang, bukan hanya jiwanya yang akan hilang, tetapi juga hidupnya dan masa depan keluarganya. "Tidak!" teriak Rina, mencoba untuk membebaskan diri dari rasa takut yang menguasainya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap berpikir jernih. Matanya menatap bayangan ayahnya yang semakin dekat, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit. "Jika aku harus mati, aku lebih baik mati melawanmu," teriaknya dengan suara serak, namun penuh tekad. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ruang itu tiba-tiba berubah. Dinding-dinding di sekitarnya seperti bergerak, mengarah padanya, dan udara menjadi begitu berat. Lilin yang tadi padam menyala kembali, tetapi cahaya yang terpancar bukanlah cahaya biasa. Cahaya itu bergetar, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak liar di sekeliling Rina. Bayangan ayahnya tiba-tiba menghilang seiring dengan suara gemuruh yang semakin keras. Tanpa peringatan, lantai rumah bergetar hebat. Rina hampir terjatuh, namun ia berhasil bertahan. Saat itu, suara gemuruh berubah menjadi tawa mengerikan, tawa yang berasal dari sesuatu yang sangat jauh, tetapi begitu nyata dan mengerikan. Dari mana itu datang? Pikir Rina dalam hati. Suara tawa itu semakin keras, seakan mengelilinginya. Itu bukan suara ayahnya. Itu adalah suara kekuatan yang telah menguasai ayahnya dan seluruh keluarganya. Rina menatap ke sekeliling, berusaha mencari sumber suara itu, namun yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang bergerak-gerak di dinding. Tiba-tiba, sosok lain muncul di sudut ruangan. Wajahnya sangat gelap, tak bisa dikenali, namun aura jahat yang dipancarkannya terasa sangat kuat. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap Rina dengan mata yang kosong. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rina?" Suara itu terdengar, lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Rina tahu, inilah titik puncak teror yang selama ini ia hindari.
Apa yang ia hadapi bukan hanya kekuatan jahat, tetapi sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia bisa merasakan udara di sekitarnya semakin menyesakkan, dan tubuhnya semakin sulit untuk digerakkan. Rina tahu, jika ia tidak segera melawan, semuanya akan berakhir. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mengumpulkan kekuatan dalam dirinya, mencoba untuk mengalahkan rasa takut yang begitu menakutkan. "Tidak akan kubiarkan kamu menang," kata Rina dengan suara yang tegas, meskipun jantungnya hampir meledak karena ketakutan. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan menyelimuti ruang itu, dan sosok jahat itu terhenti sejenak. Rina merasakan getaran di tubuhnya semakin kuat, dan suara itu semakin jauh, seolah terhalang oleh sesuatu yang besar. "Ini belum berakhir, Rina," suara itu berbisik pelan sebelum semuanya hening. Rina berdiri di tengah ruang yang kembali gelap. Meskipun teror itu sempat menguasainya, ia tahu satu hal pasti, ini baru permulaan. Ia baru saja menginjakkan kakinya dalam dunia yang lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya sekarang, keinginan untuk bertahan, untuk melawan dan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik kutukan ini. Rina tidak bisa lagi melarikan diri. Teror yang terus menghantuinya membawa dirinya pada titik puncak di mana tak ada lagi pilihan selain menghadapi kebenaran yang selama ini ia coba hindari. Malam itu, ia berdiri di depan pintu ruang kerja ayahnya, memegang jurnal yang penuh dengan catatan misterius. Dengan napas terengah-engah dan tangan yang gemetar, ia tahu bahwa langkah ini adalah langkah yang tidak bisa diubah. Dengan penuh tekad, Rina menendang pintu itu terbuka. Dalam sekejap, sebuah angin dingin menyeruak, menghembuskan udara berat yang seakan mengingatkannya bahwa dia bukan lagi di dunia biasa. Di dalam ruang yang gelap itu, bayangan-bayangan bergerak, menari-nari di dinding. Sosok-sosok tak terlihat seolah menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Tetapi Rina tidak takut. Ketakutan yang ia rasakan sebelumnya kini berubah menjadi keberanian yang luar biasa. "Ayo keluar," teriaknya, suaranya penuh tantangan. "Aku tahu kalian ada di sini. Aku tidak akan mundur lagi." Tiba-tiba, sosok hitam yang sempat ia lihat sebelumnya muncul kembali. Kali ini, ia tidak lagi bisa berpura-pura tidak melihatnya. Sosok itu berdiri tegak, matanya mengeluarkan cahaya merah menyala, dan suara tawa yang mengerikan bergema di seluruh ruang. "Kau pikir bisa melawan kami, Rina? Sudah terlalu terlambat. Kau adalah bagian dari kami sekarang," katanya dengan suara serak, yang terdengar seperti bisikan dari kedalaman neraka. Rina menggertakkan giginya. "Tidak. Aku tidak akan menjadi bagian dari kegelapan kalian." Ia maju selangkah, semakin dekat dengan sosok itu. Begitu ia melangkah, ruangan itu seakan berubah. Dinding-dindingnya mulai menyusut, dan suara-suara aneh bergema di telinganya. Namun, Rina tak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk memutuskan segalanya, untuk mengakhiri kutukan yang selama ini mengikat keluarganya. Sosok itu tertawa lagi, lebih keras kali ini. "Kau masih anak kecil yang berani bermimpi, Rina. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami." Namun, Rina mengangkat tangan, dengan sebuah simbol yang ia temukan di jurnal ayahnya. Sebuah lambang yang mengandung kekuatan yang cukup untuk menandingi mereka. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi entah mengapa, simbol itu terasa akrab di tangannya. Cahaya yang berasal dari lambang itu mulai bersinar terang, mengusir kegelapan yang menyelubungi ruang tersebut. "Kami bukan tak terkalahkan," teriak Rina, menguatkan niatnya. "Aku akan menghentikan semua ini." Tiba-tiba, sosok itu mundur, seolah terhalang oleh kekuatan cahaya yang semakin kuat. Bayangan-bayangan di dinding mulai menghilang, dan suara tawa itu terhenti. "Ini bukan akhir, Rina," suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih pelan, lebih mengancam. "Kau belum selesai dengan kami. Kami akan selalu ada di sini, menunggumu." Namun, sebelum Rina bisa menjawab, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Ruangan itu kembali gelap,
tetapi ada sebuah perubahan yang terasa. Rina tahu, ia belum menang sepenuhnya, tetapi ia baru saja mengambil langkah besar menuju kemenangan. Kini, ia hanya perlu mencari tahu bagaimana caranya untuk mengakhiri semua ini selamanya. Setelah pertempuran dengan kegelapan yang hampir menghabisi seluruh keberaniannya, Rina merasa ada sedikit kelegaan. Sosok itu, entitas yang selama ini menghantui, akhirnya menghilang dari hadapannya. Semua menjadi sunyi, dan udara yang sebelumnya begitu berat kini terasa lebih ringan. Ia berdiri di tengah ruang kerja ayahnya, jantungnya masih berdebar kencang, namun sedikit lebih tenang. "Aku berhasil," gumamnya, hampir tak percaya. "Aku berhasil mengusir mereka." Ia menatap simbol di tangannya yang masih berpendar samar, cahaya lembut yang mulai memudar. Rina merasa, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, bahwa ia bisa bernafas bebas. Tidak ada lagi suara tawa menyeramkan, tidak ada lagi bayangan yang mengancam. Semua terasa hampir seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Ketika ia keluar dari ruang itu, Dimas muncul di depan pintu. Matanya yang gelisah langsung menyapa Rina yang baru saja keluar dari kamar ayahnya. "Rina, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja?" Rina hanya tersenyum lelah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku baik-baik saja, Dimas. Semua sudah selesai." Dimas mengangguk, meskipun jelas ada keraguan di wajahnya. "Kita bisa pulang sekarang, kan?" Rina mengangguk, merasa sedikit lega. Ia merasa seperti telah menutup babak gelap dalam hidupnya. Semua rasa takut, semua kengerian itu tampaknya telah hilang. Mereka bisa melanjutkan hidup, meninggalkan rumah tua itu, dan memulai sesuatu yang baru. Namun, dalam kedamaian yang tercipta seolah tiba-tiba, Rina merasa ada yang janggal. Sesuatu yang masih belum selesai. Tetapi ia menepis perasaan itu. Mungkin hanya kelelahan. Semua sudah berakhir, kan? Namun, sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu di balik bayangan, siap untuk kembali. Rina dan Dimas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Meskipun masih ada sedikit rasa tidak pasti yang mengganggu pikirannya, ia merasa lega. Mereka berdua pergi keluar rumah tua itu, menghindari pandangan terakhir dari dinding-dinding yang seakan berbisik. Rina berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Bahwa mereka telah mengalahkan kegelapan yang selama ini menguasai hidup mereka. Namun, saat mereka menuju mobil, sebuah perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti hati Rina. Sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Rina menoleh ke belakang, menatap rumah yang mulai terlihat semakin jauh di belakang mereka. "Apa yang kau lihat?" tanya Dimas, menyadari ketegangan yang tiba-tiba muncul. Aku tidak tahu," jawab Rina ragu. "Seperti ada yang mengawasi kita." Dimas menggelengkan kepala. "Itu hanya perasaanmu saja. Semua sudah selesai, Rina." Namun, meskipun Dimas mencoba menenangkannya, rasa itu semakin kuat. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan meresap ke dalam pikirannya. Mereka memasuki mobil dan berangkat dengan perasaan campur aduk. Saat mereka melaju di jalan, Rina tiba-tiba teringat sesuatu yang sudah lama terlupakan, pertemuan terakhirnya dengan kakek sebelum meninggalkan rumah itu. Ia teringat bahwa kakek sempat memberikan sebuah peringatan. "Kekuatan itu belum berakhir, Rina," kata kakek dengan suara yang penuh misteri. "Ada yang lebih gelap dari apa yang kalian tahu. Jangan terlalu percaya bahwa kalian telah mengalahkannya." Tapi Rina menepis peringatan itu. Ia merasa yakin bahwa apa yang telah terjadi di rumah itu sudah cukup untuk mengakhiri semua masalah. Namun, kini, setelah beberapa jam berlalu, perasaan itu semakin mengganggu. Mereka tiba di sebuah persimpangan jalan yang sepi. Tiba-tiba, mobil mereka mati begitu saja. Mesin yang sebelumnya normal, kini terhenti. Dimas mencoba menghidupkan mesin berkali-kali, tetapi tidak berhasil. "Apa yang terjadi?" Dimas bertanya, kebingungan. Rina menatap keluar jendela, matanya tak lepas dari sesuatu yang ia lihat di kejauhan.
Di antara pepohonan, ada bayangan gelap yang bergerak perlahan menuju mobil mereka. Itu bukan hanya bayangan, melainkan sesuatu yang lebih nyata. "Dimas, aku rasa kita masih belum selesai," ujar Rina dengan suara gemetar. "Lihat itu." Dimas berbalik, dan wajahnya berubah pucat saat melihat apa yang Rina lihat. Bayangan itu semakin mendekat, tidak bergerak seperti manusia, tetapi lebih menyerupai bentuk yang mengerikan dan tak dapat dijelaskan. Dimas mencoba menyalakan mesin lagi, tetapi mobil tetap mati. Rina menoleh padanya, dan tanpa sadar, ia merasakan sebuah kebenaran yang mengerikan. "Ayah, ibu, semuanya," Rina berbisik. "Mereka sudah lama terperangkap dalam kekuatan itu. Aku terjebak di dalamnya." Tiba-tiba, bayangan itu muncul di depan mereka, dan suara yang sama yang ia dengar sebelumnya, menggetarkan seluruh tubuhnya. "Kalian belum bisa melarikan diri. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Rina menatap Dimas yang tercengang. Dalam sekejap, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Semua yang terjadi, dari awal hingga akhir, bukanlah hasil dari kutukan ayahnya semata. Kekuatan itu sudah ada jauh sebelum ayahnya melakukan ritual tersebut. Dan, dalam kenyataannya, Rina dan Dimas tidak pernah benar-benar terlepas dari pengaruh gelap itu. Dimas, yang selama ini skeptis, akhirnya melihat apa yang Rina rasakan. Tetapi sudah terlambat. Mereka kini berada di bawah kekuasaan yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Entitas yang menguasai keluarga mereka bukan hanya sekadar kekuatan jahat, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih terikat dengan mereka daripada yang mereka ketahui. Sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, bayangan itu menyerang, dan segalanya menjadi gelap. Ending ini bukanlah kemenangan. Sebaliknya, itu adalah pengakuan pahit bahwa Rina dan Dimas, dalam perjalanan mereka mencari kebebasan, tidak pernah benar-benar lepas dari kutukan keluarga. Mereka hanyalah bagian dari sebuah permainan yang jauh lebih besar. Sebuah kenyataan yang tak terduga, dan kegelapan yang tak akan pernah hilang. Tamat.